Karena apa? Wong saya sehat kok saya divaksin gitu. Banyak rekanan saya yang sudah vaksin, ada yang sakit, ada yang tengah malam muntah-muntah, ada yang nggak bisa tidur, ada yang meriang di tengah malam gitu kan, ada pula yang dia demamnya tinggi gitu. Jadi itu yang membuat saya juga semakin, gue itu harus vaksin nggak sih gitu kan. Halo friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Asap Production bersama saya. Dan hari ini kita akan membahas seputar COVID-19. Jadi banyak subscriber saya baik menanyakan konten atau menanyakan perihal berkas-berkas, itu ada aja yang menanyakan isinya tuh seperti, Bang, itu kalau kita mau ngurus ini wajib nggak sih melampirkan surat seperti ini? Bang, untuk ngurus surat online perlu nggak sih melampirkan surat seperti ini? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, kita akan membahas seputar COVID-19 yang ada di Indonesia, terkait dari, bener nggak sih kita wajib melampirkan ini, membawa surat ini? Apakah ini menjadi kebutuhan untuk kita ke depannya? Saya yakin di antara kalian masih banyak yang belum vaksin. Oh iya, ini surat vaksin ya. Jadi saya sudah tervaksin. Oke, jadi menindaklanjuti vaksin, awalnya saya sendiri pun sangat ragu untuk divaksin. Karena apa? Wong saya sehat kok saya divaksin gitu. Banyak rekanan saya yang sudah vaksin, ada yang sakit, ada yang tengah malam muntah-muntah, ada yang nggak bisa tidur, ada yang meriang di tengah malam gitu kan, ada pula yang dia demamnya tinggi gitu. Jadi itu yang membuat saya juga semakin, gue itu harus vaksin nggak sih gitu kan. Lalu saya melihat beberapa rekanan, yang pertama itu rekanan, terus beberapa ternyata ada di antara baik mall atau apa ya, saya katakan akses lah ya. Kalau kita mau ke sana ke sini, yang wajib ditanyakan yaitu sudah vaksin, mana surat vaksinnya. Itu yang membuat saya, aduh, saya itu harus vaksin atau enggak sih. Dan pada akhirnya saya vaksin itu belum lama. Jadi ini ya, ini 31 Juli kemarin saya akhirnya divaksin di sini. Nah, sedikit cerita, ternyata pada vaksin pertama kali saya itu saya mengalami sama ya, kekhawatiran yang berlebihan. Saya memikirkan, aduh, kalau saya divaksin nanti kalau efeknya sama dengan teman-teman saya yang lain, kayak sakit, down, muntah-muntah, sampai akhirnya harus rehat beberapa hari ke depan, dan bahkan harus berobat. Ya kan? Kebayang, vaksinnya gratis, setelah vaksin kita sakit, kita berobat, keluar money. Oke, lupakan. Nah, awal vaksin itu ya sama dengan kalian yang belum vaksin gitu kan. Jadi ada kekhawatiran saya, dakdikduk gitu kan, memikirkan sesuatu yang nanti efek sehabis vaksin itu terjadi. Bahkan sempat terlintas itu kematian. Wow, sampai segitunya. Karena di berita sharing teman-teman yang sudah vaksin itu ada beberapa yang mengalami drop, bahkan sakit, yaitu vaksinnya gratis, sakitnya tuh bayar dengan berobat gitu. Jadi untuk perasaan pertama kali mau vaksin sama, perasaan itu ada kekhawatiran. Memang pada saat setelah vaksin, saya orangnya aktif ya, bertanya kepada petugas. Saya tanya, ini kalau sampai ada efek berkelanjutan seperti apa? Nah, kalau sampai berkelanjutan, kalau misalkan demam, itu cukup beli paracetamol, ya kan? Kalau mual itu bisa beli obat mual. Nah, ketiga, seumpama
poin 1 dan poin 2 itu berkelanjutan, katanya sih wajib menghubungi dokter atau kita ke puskesmas. Itu sih dari pihak waktu itu yang saya tanyakan perihal efek samping berkelanjutan. Ya, jadi efek sampingnya kalau saya ya, tangan pegel, perut rada mual ya, rada mual tapi nggak mual banget. Makanya tadi dikatakan kalau mual berkelanjutan itu wajib menghubungi dokter dan ke puskesmas. Lapar terus tidur, habis vaksin memang diwajibkan istirahat ya. Nah, itu pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh ya, kenapa harus vaksin? Oke, kalau saya kenapa harus vaksin? Yang pertama ya, kalian tahulah di lapangan itu banyak kabar berita bahwa kartu sakti ini bisa menjadi akses keluar masuk. Ya, jadi kenapa harus vaksin? Yang pertama, mungkin ini sekarang menjadi akses keluar masuk di mana kita berpergian. Ya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya berikhtiar, mungkin setelah saya divaksin, saya jauh lebih baik dan jauh lebih sehat. Itu sih jawaban saya. Nah, ini juga penting, pertanyaannya adalah, buat kalian yang belum vaksin, coba deh mulai pikirkan kembali, mulai redam egonya, mulai redam emosinya. Jadi, kalau kalian memang merasa pekerjaan kalian membutuhkan akses ini keluar masuk gitu kan, nggak ada salahnya kalian coba vaksin. Tapi dengan catatan, nih ya, ini yang banyak banget. Mungkin rata-rata ketika ada scanner dari petugas yang akan nanti bertanya kepada kita sebagai pelapor vaksin gitu kan, seumpama kalau ada keluhan lain, ada penyakit dalam, ada pengentalan darah, atau selama seminggu ini pernah sakit apa, pernah mengkonsumsi obat apa, itu wajib kita jujur, jangan bohong. Nah, itu yang mungkin efek samping ketika kita bohong, padahal kita punya penyakit riwayat penyakit dalam atau apapun itu yang sifatnya penyakit keras dan penyakit penyakit bawaan lah, itu kita wajib jujur. Dan itu nggak apa-apa. Tapi buat saya jujur itu penting sih, karena biar nggak ada efek samping yang dimana kabar di luar sana kan ada yang meninggal, ada yang tiba-tiba sakit berkelanjutan habis vaksin gitu. Jadi menurut saya sih pesan buat yang belum vaksin, ya kalian coba ikhtiarin. Vaksin itu anggaplah buat makin sehat kita. Selain ya kartu ini sebagai akses keluar masuk untuk ya zamannya COVID ini menjadi akses keluar masuknya kita mau ke mall atau mau membuat surat-surat. Itu kabar berita di luar sana sih. Jadi pesan saya yaitu ialah, kalau kalian belum vaksin, yuk sama-sama vaksin. Biar apa? Biar pulih kembali Indonesia. Jadi mungkin lewat vaksinasi semuanya ya Indonesia kembali normal. Mau itu ada kepentingan atau apapun, kalau kita sudah berikhtiar sih untuk kesehatan, menurut saya ya nggak masalah sih, karena saya sendiri pun ya sudah vaksin. Jadi itu pesan saya yang terakhir ya, kalian gak usah takut. Buat yang belum vaksin, ayo vaksinasi. Cari banyak kok, di Google juga ada, di RT RW juga ada kalau kalian mau cari tahu. Gratis ya. Jadi sekali lagi, vaksin itu efek sampingnya kita sendiri yang menentukan. Kalau kita makin khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita merasa yakin, ya kan, yakin kita akan jauh lebih sehat, ya itulah yang akan terjadi. Karena sedikit kalau kata seorang psikolog, ya kan, kekhawatiran yang terjadi kalau belum terjadi jangan dipikirin. Biasanya kekhawatiran yang belum terjadi, apalagi kekhawatiran negatif, itu biasanya terjadi. Ya friend, mudah-mudahan sharing saya hari ini perihal COVID-19 khususnya untuk vaksinasi itu bermanfaat buat kalian, khususnya buat saya pribadi, karena saya mau sharing pengalaman saya yaitu seputar vaksin. Dan alhamdulillah efek samping yang saya rasakan itu cukup cukup bisa diatasi, karena saya percaya ketika saya vaksin itu niat saya adalah ikhtiar dan supaya badan saya jauh lebih baik dan jauh lebih sehat.